5 ya. Jadi hari ini kita mau mulai aja ya Bapak Ibu ya untuk acara pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk join ya pada acara pada pagi hari ini. Jadi gini Bapak Ibu, pada hari ini saya mewakili dari PT Glodon Indonesia. Kita mau memperkenalkan sebuah produk baru ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada sebuah produk baru untuk perhitungan volume secara dua dimensi. Nah, di sini namanya untuk softwarenya itu adalah TechEasy gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum ke dalam softwarenya mungkin yang pertama di sini saya memperkenalkan dulu ya. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah tahu Glodon atau mungkin ada yang belum pernah nih, belum pernah dengar gitu ya Bapak Ibu ya terkait Glodon. Jadi Glodon ini kita adalah sebuah perusahaan digital construction ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bergerak di bidang konstruksi digital di mana kita itu memiliki berbagai macam produk gitu ya, berbagai macam produk software untuk membantu pekerjaan konstruksi di lapangan. Nah, Glodon sendiri itu kita perusahaan yang sudah berdiri selama 27 tahun ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah berdiri selama 27 tahun dan user kita sudah ada 10 juta lebih di seluruh dunia. Nah, sedikit perkenalan dari saya ya. Jadi hari ini saya kebetulan yang akan mempresentasikan, memperkenalkan ke Bapak Ibu terkait dengan software baru yang tadi saya sempat sebut namanya TechEasy. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Stefan. Saya kebetulan saya account manager dari Glodon Indonesia. Dan di sini kebetulan saya lulusan teknik sipil juga Bapak Ibu. Jadi di sini kan Bapak Ibu dari berbagai macam background ya, ada dari pihak konsultan, mungkin ada yang dari pihak kontraktor atau mungkin dari developer juga gitu ya. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya ada background dari bidang teknik sipil dan saya juga pernah menjadi estimate atau QS gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di sini kita bisa lebih seperti sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya lebih seperti sharing untuk problem-problem apa sih yang biasa kita hadapi sebagai estimator atau sebagai QS dan solusi apa yang kita bisa tawarkan gitu ya. Jadi solusi apa yang Glodon ini bisa tawarkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ya, di sini kita sistemnya lebih ke arah sharing aja, kita sharing aja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada pertanyaan, itu nanti kita bisa langsung melalui chat gitu ya. Jadi di Zoom ini kita Bapak Ibu bisa melalui chat atau juga bisa langsung open mic saja gitu ya. Nanti di akhir sesi sharing ya, nanti saya akan buka juga untuk satu sesi Q&A gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh mungkin dituliskan dulu di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Atau boleh langsung izin untuk open mic juga nggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, sebetulnya background apa sih sebetulnya kenapa kok kita ada acara ini? Kenapa kita kok memperkenalkan software TechEasy ini? Jadi yang pertama gitu ya, kita kalau bicara di sini mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini ya, sebagian besar mungkin di sini menghitung volume gitu ya. Ketika menghitung volume itu mungkin kita sering mengalami masalah-masalah ya sebagai estimator atau sebagai QS. Itu kita seringkali menghadapi masalah ketika menghitung volume. Nah, yang pertama, gitu ya. Masalah yang pertama di sini adalah kalau kita bicara kita sebagai estimate, musuh utama kita tuh biasanya adalah gambar, gitu ya. Jadi eh, yang kunci utama kita ketika kita bekerja adalah gambar. Kalau kita mendapatkan gambar, kadang gambar kerja itu rumit atau berantakan, gitu ya. Nah, itu seringkali kita mengalami yang namanya kesalahan perhitungan. Jadi gambar kerja yang rumit itu bisa menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masalah yang mungkin sering dihadapi yang pertama. Yang kedua di sini adalah hitungan. Jadi kalau kita sebagai estimator atau QS itu kita pasti menghitung banyak gambar gitu ya. Kita menghitung banyak project, banyak gambar. Nah, ketika kita menghitung banyak gambar itu seringkali kita harus lembur nih. Karena pekerjaannya banyak, waktunya mepet ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita perlu lembur untuk menghitung volume tersebut. Nah, yang ketiga, di sini ada juga permasalahan perbedaan volume, gitu ya. Perbedaan volume ini maksudnya bagaimana? Perbedaan volume ini bisa secara eksternal atau bisa juga secara internal. Simpelnya begini Bapak Ibu, di sini kan mungkin Bapak Ibu ada yang dari pihak konsultan maupun ada dari pihak kontraktor ya Bapak Ibu ya. Nah, terkadang kalau kita bicara sebagai konsultan, kita seringkali mengecek hasil perhitungan si kontraktor. Atau kontraktor juga seringkali mungkin berdebat masalah perhitungan dengan konsultan. Nah,
perbedaan perhitungan ini terkadang kita harus memiliki backup yang jelas, backup hitungan yang jelas, gitu ya. Nah, ini terkait juga dengan problem-problem yang berikutnya, gitu ya. Jadi ketika kita berdebat, kadang kita perlu nyocokin, ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu nyocokin volume saya, misalkan 100 meter kubik, misalkan volume dari konsultan 120 meter kubik. Nah, itu kita perlu berdebat nih, hitungan mana yang akan digunakan. Berikutnya ada lagi masalah backup data, gitu ya. Masalah ketika menghitung volume ada juga backup data. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, ini pengalaman saya juga gitu ya Bapak Ibu ya sebagai estimator atau QS. Kadang kita menghitung volume nih. Kita menghitung volume, misalkan kita menghitung volume finishing. Nah, terkadang kita menghitung volume finishing dengan menggunakan gambar. Gitu ya Bapak Ibu ya, dengan menggunakan gambar, kemudian saya tandain satu persatu, kemudian saya hitung. Nah, tapi beberapa kali ada kejadian di mana gambar yang saya hitung tadi itu hilang, Bapak Ibu. Entah itu hilang atau mungkin itu basah, ketumpahan air gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi backup volumenya itu hilang. Di mana kalau backupnya hilang, otomatis saya ketika mau mengecek hitungan, saya bingung, Bapak Ibu. Jadi saya perlu melakukan hitungan kembali. Saya perlu ngecek kembali satu persatu ke gambar, gitu ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sering juga mengalami masalah-masalah ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi ngitung yang rumit, kemudian hitungan yang butuh waktu cepat tapi kok ngitungnya banyak gitu ya. Kemudian perbedaan volume antara satu orang dengan orang lain dan juga backup volume yang berantakan. Nah, masalah-masalah ini yang menjadi dasar atau background dari Glodon untuk membuat ya, jadi untuk meluncurkan produk baru yang bernama TechEasy ini, gitu ya. Jadi di sini maka muncul tagline ya namanya pakai TechEasy aja. Jadi di sini harapannya Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu melihat software TechEasy ini bisa menyelesaikan problem-problem yang biasa Bapak Ibu hadapi. Terutamanya di sini oleh tim estimator atau tim QS, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita bicara TechEasy sendiri, TechEasy itu apa? Nah, jadi simpelnya TechEasy ini software untuk menghitung volume secara dua dimensi, Bapak Ibu. Di sini mungkin Bapak Ibu di Indonesia ya, kita paling umum mendapatkan dua tipe gambar, Bapak Ibu. Gambar DWG atau gambar PDF. Sebagai seorang estimator, ketika kita mendapatkan gambar entah itu dari DWG atau dari PDF, biasa yang kita lakukan adalah kita menghitung dengan manual, kemudian kita mengkoneksikan ke dalam Excel ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini paling umum seperti itu ya. Jadi dari gambar yang berupa PDF atau DWG tergantung kita dapat gambarnya apa, kita koneksikan satu persatu hitungan kita manual gitu ya ke dalam Microsoft Excel gitu ya volumenya. Nah, TechEasy ini kita bisa membantu untuk mengintegrasikan antara gambar, nantinya gambar yang Bapak Ibu peroleh dengan hasil perhitungan Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengkoneksikan antara gambar yang Bapak Ibu terima, entah itu gambar DWG atau gambar PDF ke dalam hasil perhitungan. Nah, apa aja yang bisa kita hitung menggunakan TechEasy, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita bisa menghitung yang sifatnya pieces atau jumlah atau NOS. Kemudian yang kedua kita bisa menghitung yang sifatnya meter lari. Kemudian yang ketiga kita bisa menghitung juga yang sifatnya meter persegi atau area. Dan kita juga bisa menghitung yang sifatnya meter kubik, gitu ya, meter kubik. Nah, software ini bisa menghitung dengan ringan, jadi softwarenya sangat ringan untuk digunakan, sangat cepat dan sangat mudah, Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya softwarenya ini seperti apa. Dan di sini kita bisa menghitung apa saja. Yang pertama kita bisa menghitung elemen-elemen yang biasa Bapak Ibu hitung, gitu ya. Biasa kalau kita estimate atau QS untuk bangunan, gitu ya, itu kan kita ngitung struktur. Terus kita ngitung juga arsitek, terus kita ngitung juga untuk MEP, dan juga kita bisa menghitung untuk landscaping. Jadi semua bagian ini, 4 item ini semuanya bisa dihitung menggunakan TechEasy. Jadi ini all in one gitu ya. Jadi semuanya bisa diakomodasi dengan software TechEasy ini, Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini TechEasy itu apa sebetulnya? Jadi apa fitur yang bisa kita tawarkan gitu ya? Kenapa kok saya bicara tadi TechEasy cepat dan lain-lain? Jadi TechEasy di sini kita memungkinkan untuk menghitung dengan cepat karena kita punya fitur-fitur yang mana kita juga terintegrasi dengan AI ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menghitung untuk jumlah itu otomatis, untuk area itu juga otomatis, dan juga untuk panjang juga otomatis.
Selain menghitung dengan otomatis gitu ya. Kalau otomatis kan otomatis berarti lebih cepat gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi selain menghitung secara otomatis, hasil perhitungan kita itu juga terintegrasi dengan gambar gitu ya. Jadi gampang ketika kita mau mengecek kembali hasil perhitungannya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, ini beberapa fitur yang bisa kita tawarkan gitu ya melalui software TechEasy ini. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu supaya lebih jelas, saya bisa langsung tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan software TechEasy tadi. Nah, di sini Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ini boleh langsung dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Boleh dituliskan langsung di kolom chat atau boleh izin langsung open mic saja. Nggak masalah Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang saya akan pindah ke softwarenya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya akan bikin beberapa skenario Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama di sini Bapak Ibu lihat dulu, di sini adalah tampilan dari software TechEasy Bapak Ibu. Jadi interface-nya seperti ini dari softwarenya. Cukup simpel Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu cukup tinggal membuat project baru. Nah, kita tinggal klik new project di mana nanti tinggal dibuka gitu ya. Kita tinggal buka sebuah project baru. Nah, ini interface awal, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah interface awal dari software TechEasy. Ini cukup simpel, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kiri, kita bisa menghitung count, bisa menghitung length, dan juga bisa menghitung area. Gitu ya. Jadi item-item ini kita bisa hitung semua. Nah, sekarang saya akan masuk ke berbagai macam skenario, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang yang pertama di sini saya sebagai estimator, gitu ya. Saya sebagai estimator, saya mau menghitung untuk elemen struktural gitu ya. Saya mau menghitung untuk elemen struktural. Di sini Bapak Ibu tadi saya sempat sebutkan ya, kita bisa memasukkan gambar Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa masukin gambar macam-macam. Kita bisa masukin gambar CAD, bisa juga memasukkan gambar PDF. Gitu ya. Sama. Jadi yang pertama saya di sini bisa masukkan gambar misalkan ini gambar CAD. Gambar CAD untuk struktural. Nah, bisa struktural rumah, bisa struktural kantor dan lain-lain. Yang pertama di sini saya mau menghitung elemen struktur. Kita mulai dari bawah ya. Jadi yang pertama saya mau menghitung misalkan pondasi. Pondasi kita pakai untuk bangunan sederhana pondasi pile cap. Di sini Bapak Ibu lihat, ini gambar ada garis pile cap ya Bapak Ibu ya. Ada garis pile cap-nya. Di sini saya bisa menghitung untuk jumlah pile cap di satu project ini. Jadi saya memiliki fitur di mana saya tinggal memilih saja garis dari pile cap ini. Garis dari bentuk pile cap ini. Kemudian saya bisa beri nama. Misalkan saya beri nama dia file cap tipe 1, gitu ya, file cap tipe 1. Groupingnya saya bisa masukkan dia sebagai struktural gitu ya, karena saya mau menghitung struktur. Nah, di sini software ini memiliki kemampuan untuk langsung membaca gitu ya. Jadi terintegrasi juga gitu ya. Otomatis dari gambar dia bisa membaca ada berapa jumlah file cap yang terbaca di satu gambar ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kiri ini terdapat 29 titik file cap ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek satu persatu. Posisinya ada di mana. Jadi dia memberitahu ada berapa file cap dan posisinya dia di sebelah mana semua. Nah, misalkan kita cek salah satu file cap ini ya. Ini bukanlah file cap PC1 karena ini gambarnya tidak sesuai. Nah, ini Bapak Ibu bisa uncheck di sini. Jadi ada beberapa opsi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung menguncheck di sini atau kita bisa tingkatkan untuk kemiripan dengan gambar yang kita pilih di awal. Gitu ya. Jadi misalkan ini saya uncheck dua file cap ini, otomatis yang terbaca di sini adalah 27 file cap. Nah, kalau saya buat di sini, ini terdapat 27 file cap PC1, file cap 1. Bapak Ibu bisa lihat di sini di bagian atas ada count-nya. Jadi ada 27 pieces PC1. Otomatis Bapak Ibu. Nah, fitur tambahan di dalam software ini, selain Bapak Ibu hanya menghitung file cap-nya saja, gitu ya, di sini Bapak Ibu juga bisa memasukkan atribut dari file cap-nya. Atribut di sini maksudnya bagaimana? Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian kiri sini, ini saya bisa memasukkan untuk ukuran dari file cap-nya Bapak Ibu. Jadi misalkan file cap ini ukurannya berapa? Misalkan ukurannya 2,7 meter kali 2,7 meter. Tebal dari file cap-nya berapa? Gitu ya. Tebal dari file cap-nya misalkan di sini 500 mili. Saya bisa masukkan 500 mili seperti ini. Jadi otomatis selain Bapak Ibu nanti mendapatkan jumlahnya, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan volume betonnya. Nah, di sini saya tunjukkan hasilnya ya Bapak Ibu ya. Saya langsung tunjukkan untuk hasilnya. Di sini kita bisa lihat di quantity hasil perhitungannya. Jadi di sini Bapak Ibu lihat ini file cap Bapak Ibu ya.
Ini ada tipe-tipe file cap. Di sini kalau saya geser satu persatu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk ukurannya tadi ya, otomatis masuk semua Bapak Ibu. Panjang, lebar, kali tebal. Kemudian Bapak Ibu di sini udah otomatis mendapatkan volumenya. Jadi volume ini adalah hasil perkalian panjang, lebar dikalikan dengan tebal ya Bapak Ibu ya. Panjang dikalikan dengan tebal dari file cap-nya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, ini ada yang namanya area of vertical surface. Ini Bapak Ibu bisa juga untuk menghitung bekistingnya Bapak Ibu ya. Jadi ini dengan satu kali klik, saya sudah langsung mendapatkan volumenya. Ini volume meter kubik dari beton, dan juga area of vertical surface. Ini bekisting Bapak Ibu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, di sini saya bisa juga mengecek satu persatu. Jadi kalau saya klik file cap ini, dia akan nge-refer ke dalam modelnya Bapak Ibu ya. Jadi saya bisa tahu posisinya itu ada di mana. Kemudian saya klik yang nomor 2, dia akan merefer ke file cap tipe yang lain. Tipe P1 yang lain gitu ya, di posisi yang lain. Ini otomatis satu persatu saya bisa lihat satu persatu posisinya ada di mana. Nah, di bagian sini, ini laporan quantity list ya Bapak Ibu ya. Ini semuanya Bapak Ibu bisa ekspor ke Excel ya Bapak Ibu ya. Jadi hasil perhitungannya ini Bapak Ibu bisa ekspor semuanya ke Excel. Dan di sini kita juga memiliki sebuah fleksibilitas Bapak Ibu. Fleksibilitasnya itu apa? Fleksibilitasnya di sini kita bisa menambahkan kolom baru. Jadi misalkan kita mau bikin apa sih? Kita mau ngitung apa? Misalkan biasanya karena ini gambarnya masih gambar desain awal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belum ada detail pembesian. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu mau menghitung pembesian kira-kira dengan pengalaman Bapak Ibu menggunakan rasio. Nah, di sini kita bisa menggunakan kefleksibelan dari quantity list ini untuk menghitung pembesian. Jadi di sini Bapak Ibu bisa bikin rumus Bapak Ibu. Jadi di sini saya bisa bikin rumus. Biasanya kita bikin rasio besi itu kan dari volume beton dikalikan dengan rasio pengalaman kita. Biasanya untuk file cap misalkan 150 kg per meter kubik. Ini saya tinggal kalikan 150. Nah, ini otomatis Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan total pembesian per masing-masing file cap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa membuat secara fleksibel dan ini juga kita bisa atur. Jadi kita mau munculin apa semua di sini. Misalkan pembesian saya tidak mau munculin gitu ya. Ini saya bisa atur juga. Gitu ya. Nah, ini untuk volume struktural ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya sempat tunjukkan ke Bapak Ibu, kita bisa baca dari garis file cap-nya gitu ya, garis desain file cap-nya. Nah, yang kedua, sekarang saya tunjukkan ke Bapak Ibu juga. Di sini case kedua misalkan saya mau menghitung kolom gitu ya. Kolom tapi di sini gambarnya hanya ada keterangan nama kolom. Gitu ya, ada C1, C2 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita selain menghitung dari garis, kita juga bisa menghitung dari teks ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saya mau menghitung kolom C1 ini, saya bisa suruh software ini untuk mencari. Jadi kolom C1 itu nanti ada berapa. Misalkan ini saya masukkan ke struktural kembali, saya scan di satu gambar ini. Nah, di satu gambar ini ada 36 titik kolom C1. Ini saya tinggal buat 36 titik tersebut, dan di sini saya bisa atur atributnya kembali Bapak Ibu ya. Jadi di sini selain kita mendapatkan pieces C1-nya, di sini Bapak Ibu tinggal ganti aja atributnya. Kolomnya itu ukurannya berapa? Misalkan 900 dikalikan dengan 600. Ketinggiannya berapa? Biasa ketinggian kan floor to floor gitu ya. Misalkan floor to floor-nya 3000 atau 3 meter. Nah, ini sudah otomatis. Jadi nanti kalau kita lihat di hasil kuantitinya, ini kolom juga otomatis dia mendapatkan volumenya. Volumenya Bapak Ibu bisa ambil dari volume ini untuk volume kubik, volume beton kubik. Kemudian untuk bekisting Bapak Ibu bisa mendapatkan dari area of vertical surface. Bapak Ibu ya. Dari area of vertical surface. Nah, ini untuk hasil dari hitungan struktural Bapak Ibu ya. Jadi kalau biasanya saya menghitung manual ya Bapak Ibu ya. Menghitung manual itu kan saya harus Masih bocor. Masih itu. oke. Nah, biasanya ya Bapak Ibu ya, kalau saya menghitung manual, pengalaman saya nih Bapak Ibu ya, kalau kita dapat gambar, itu saya harus mengkoneksikan satu-satu. Jadi misalkan saya dapat gambar CAD, saya harus ngecek dulu nih file cap-nya ada berapa di satu gambar. Nah, kemudian saya bikin rumus nanti ke Excel. Itu kan berarti kan 2 kali kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus ngitung dulu berapa, terus Bapak Ibu nanti harus nyatet ke Excel, masukin, bikin rumus di Excel. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan hal konvensional ya, itu ada beberapa kemungkinan untuk Bapak Ibu salah menghitung. Yang pertama,
ketika kita menghitung dari gambar, itu ada kemungkinan kita salah ya. Jadi karena kita mungkin habis lembur ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ngitung gambarnya harusnya 27, kita ngitung 28 gitu ya. Itu kan udah salah perhitungan. Nah, itu ada opsi pertama tuh, bisa ada kemungkinan salah di sana. Yang kedua, juga setelah kita betul, misalkan oke udah betul 28, kita pindahin ke Excel, kita bikin rumus. Di Excel juga ada kemungkinan untuk salah Bapak Ibu. Jadi kemungkinan untuk salahnya itu berlapis-lapis. Nah, dengan software ini otomatis Bapak Ibu. Jadi gambar Bapak Ibu masukkan, kemudian langsung membaca jumlah, Bapak Ibu tinggal masukin atributnya di dalam software ini. Otomatis langsung menjadi volume secara lengkap. Gitu ya. Jadi kebutuhan volume itu sudah terakomodasi dengan cepat dan dengan akurat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk case yang pertama, gitu ya. Ini untuk case yang pertama adalah gambar struktural Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua sekarang kita masuk ke yang lebih menarik ya Bapak Ibu ya, yang lebih menarik. Di sini gambar arsitektural Bapak Ibu ya. Nah, mungkin sebagian di sini Bapak Ibu ada yang biasa menghitung struktur, biasa juga menghitung arsitek. Ngitung arsitek jauh lebih ribet ya Bapak Ibu ya. Jauh lebih ribet kalau kita ngitungnya dengan manual. Tapi kalau dengan tech easy ini caranya sangat mudah Bapak Ibu ya. Jadi mirip-mirip aja dengan ngitung struktur, ngitung arsitek itu sama aja caranya. Nah, di sini saya masukkan gambar yang kedua, gambar arsitektural Bapak Ibu ya. Gambar arsitektural di sini Bapak Ibu bisa lihat nih, gambar yang saya masukkan di sini adalah gambar PDF Bapak Ibu ya. Gambar PDF. Nah, gambar PDF ketika saya masukkan ke dalam software ini memiliki semacam AI Bapak Ibu ya. Jadi AI-nya ini bisa membaca Bapak Ibu ya. Kita sekarang bicara ketika kita menghitung gambar PDF. Itu agak ribet. Bukan agak ribet, ribet ya Bapak Ibu ya. Ribet kenapa? Karena PDF itu skalanya itu nggak sama. Kalau CAD mungkin kita bisa atur skalanya milimeter. Tapi kalau Bapak Ibu dapat PDF itu tergantung plottingan kertas Bapak Ibu. Skalanya. Nah, kalau Bapak Ibu dapat udah skalanya kacau gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu harus manual satu-satu. Nah, ini balik lagi pengalaman saya waktu mendapatkan hitungan dari PDF, saya harus tarik garis satu-satu gitu ya. Kemudian harus saya skalakan. Nah, di dalam software ini otomatis Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan gambar PDF, Bapak masukkan ke dalam software ini langsung kita bisa baca untuk menskalakan secara otomatis. Nah, tanpa saya ngeklik apapun, di sini Bapak Ibu lihat, ini software-nya sudah membaca bahwa jarak antara dua titik ini 8.400. Kita tinggal klik OK, nanti otomatis software-nya sudah menskalakan otomatis di dalam satuan milimeter. Gitu ya Bapak Ibu ya, di dalam satuan milimeter. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah arsitektural. Di sini saya seorang estimator yang perlu menghitung gambar arsitek dari gambar denah. Kadang denah arsitek nggak jelas ya Bapak Ibu ya. Kita dapatnya masih konsep. Nah, di sini kita lihat, kita bahas satu persatu. Biasa kalau kita menghitung arsitektural, yang pertama saya harus menghitung dinding. Gitu ya. Saya harus menghitung dinding. Nah, di sini saya bisa menambahkan untuk elemen dinding baru. Jadi misalkan saya mau menghitung dinding bata. Oke ya, dinding bata. Bapak Ibu mau masukkan atributnya secara langsung boleh di sini. Dinding batanya itu nanti tebelnya berapa? Tingginya berapa? Misalkan tadi kita bahas lantai 1 ini tingginya floor to floor 3.000 ya Bapak Ibu ya. 3.000. Nah, untuk groupingnya kita masukkan sekarang ke dalam arsitektural. Arsitektural gitu ya Bapak Ibu ya. Kita klik OK. Nah, ketika saya masukkan dinding ini sebagai elemen arsitektural, saya bisa otomatis membaca dinding ini dengan fitur gitu ya. Jadi saya tinggal klik garisnya saja Bapak Ibu ya. Jadi saya tinggal klik garis dindingnya ini otomatis dia akan membaca Bapak Ibu ya. Jadi saya tinggal klik lagi misalkan dindingnya seperti ini gitu ya. Ini kalau saya klik OK gitu ya, saya masukkan ini sebagai dinding bata. Nah, ini udah otomatis terbaca dinding bata. Kalau ini fitur tambahan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa juga melihat secara 3D seperti ini. Ini dindingnya sudah terlihat dia setinggi 3 meter seperti ini. Gitu ya. Otomatis udah terbaca 3 meter seperti ini. Nah, selain fitur otomatis, di sini kita juga bisa tarik garis gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi fleksibel. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, software ini fleksibel. Jadi tidak hanya menggunakan otomatis, tapi kita juga bisa tarik garisnya ini secara manual. Nah, kalau sudah kita tarik garis dinding secara manual seperti ini, nanti kita bisa lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kita bisa tahu nih hasilnya satu persatu. Nah, ini biasanya pengalaman saya Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu menghitung arsitektural, nah itu nanti saya harus kodein satu-satu Bapak Ibu ya.
Saya harus kodein satu-satu, kode satu, terus saya masukin di Excel panjangnya berapa. Yang kedua, potongan kedua, saya masukin kodenya kedua di Excel. Nah, itu makan waktu lama banget, Bapak Ibu ya. Karena saya harus teliti di gambar, dan saya harus teliti lagi di Excel-nya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan fitur di dalam software TIC ini otomatis Bapak Ibu ya. Jadi saya cuma tinggal klik garis seperti ini. Ini Bapak Ibu lihat, saya otomatis bisa mendapatkan panjangnya per masing-masing Bapak Ibu. Dan saya bisa lihat Bapak Ibu ya, posisinya itu ada di mana. Nah, ini satu persatu saya tahu nih, posisinya dia ada di mana. Di mana selain panjang, di sini kita juga otomatis mendapatkan untuk luasan dindingnya. Nah, biasa kalau kita ngitung dinding kan kita dalam meter persegi, gitu ya. Jadi kita bisa menghitung untuk luasan dindingnya. Nah, di sini kita selain melihat untuk panjangnya ini ya, sebetulnya di sini kita juga bisa atur Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa atur untuk ketebalan dari garis dindingnya. Misalkan dindingnya itu tebal 150. Nah, ini saya bisa tebalkan menjadi seperti ini. Jadi beneran mirip kayak dinding. Nah, ini fungsinya apa? Ini nanti saya akan tunjukkan di akhir ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok kita perlu tebelin seperti ini? Tapi sebetulnya kalau kita bicara hitungan manual Bapak Ibu ya, maksudnya untuk menghitung saja, itu sebetulnya ini hanya tampilan saja Bapak Ibu. Jadi nggak ngaruh ke volume. Karena kalau dinding kan kita yang penting adalah volume meter persegi vertikalnya, dinding terpasangnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk poin yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi semua yang sifatnya meter lari, mau itu dinding, mau itu Bapak Ibu bikin platter box dan lain-lain, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur di dalam software ini langsung tinggal diklik garisnya saja. Otomatis dapat total panjangnya berapa. Sekarang saya masuk yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua di sini saya mau menghitung yang namanya openingan. Openingan tentu aja kalau kita bikin rumah atau kita bikin gedung perkantoran gitu ya. Misalkan ini adalah gedung kantor gitu ya. Nah, kita perlu menghitung yang namanya openingan pintu jendela. Kalau Bapak Ibu selama ini menggunakan metode manual, itu ngerjainnya berkali-kali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus ngitung dulu jumlahnya berapa, terus dikalikan dengan ukurannya berapa, nanti harus dicek lagi satu-satu di gambar. Gitu ya Bapak Ibu ya, posisinya ada di mana. Nah, dengan software ini Bapak Ibu bisa otomatis. Ini sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, misalkan saya mau baca untuk openingan ini namanya GD1. Openingan pintu GD1. Nah, di sini saya tinggal masukin ini apa? Opening gitu ya. Saya bisa scan di satu project ini, semua yang kebaca GD1 itu ada berapa? Di sini ada 2. Kebetulan ini ada 2, kita tinggal buat saja. Otomatis dia akan kebaca ada 2 macam, ada 2 pintu tipe GD1. Nah, sama berikutnya, misalkan saya mau baca di sini apa nih? GD5 nih. Gitu ya, saya klik GD5 di sini. Nah, ini saya tinggal pilih. Saya tinggal pilih ini openingan. Saya tinggal baca. Di sini Bapak Ibu lihat otomatis Bapak Ibu ya. Otomatis ini langsung kebaca ada 7 pintu tipe GD5. Gitu ya. Tinggal kita buat pintu GD5-nya. Nah, baik GD1 maupun GD5 ini kita bisa tahu untuk pisisnya ini berapa. Di bagian atas ini kita langsung dapat jumlahnya berapa. Dan di sini Bapak Ibu bisa masukin ininya, atribut yang mereka miliki. Misalkan GD1. GD1 ini misalkan tadi ini ya, ini GD1. Ukurannya berapa Bapak Ibu? Ukurannya misalkan lebarnya misalkan 900. Saya bisa klik di sini. 900, ketinggiannya berapa? Ketinggian pintu misalkan 2100 gitu ya. Nah, dia ini adalah sebagai openingan. Nah, kemudian GD5 berapa? Ukurannya. Ukurannya misalkan ini lebih lebar gitu ya. Misalkan dia 2 meter. Ini kita bisa lihat dari detail ya Bapak Ibu ya. Misalkan dia 2000 lebarnya, ketinggiannya sama 2100 standar pintu. Nah, di sini kita buat dia sebagai openingan. Nah, kalau kita lihat hasil perhitungannya simpel Bapak Ibu. Ini di sini kita tinggal lihat GD5 ada berapa, GD01 ada berapa. Jumlahnya berapa di sini muncul semua. Gitu ya. Nah, ini untuk item yang kedua. Jadi tadi saya jelaskan yang pertama, saya menghitung arsitektural itu untuk hitung dinding. Yang kedua, saya ngitung openingannya. Yang ketiga, nah ini yang paling biasanya paling rumit ya Bapak Ibu ya. Saya mau menghitung yang ketiga ini adalah ngitung finishing Bapak Ibu ya. Ngitung finishing. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, ini gampang banget Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya mau menghitung finishing, misalkan di sini kita lihat, ini ruangan T1 lobby. Ruangan lobby ya Bapak Ibu ya. Lobby dia bentuknya panjang nih, dari sini dia belok ke sini. Gitu ya. Dari sini belok ke sini. Nah, kita mau menghitung finishing di ruangan lobby ini. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Di sini saya tinggal klik satu kali Bapak Ibu.
saya tinggal klik satu kali. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini otomatis Bapak Ibu ya. Jadi software ini tuh bisa langsung membaca ruangan lobby itu tuh di mana. Ngetutup di sini. Gitu ya. Kita tinggal klik OK. Saya tinggal beri nama. Misalkan ini apa? Lobby. Ruangan lobby. Ini apa? Finishing. Misalkan saya mau ngitung finishing. Finishing. Oke, finishing. Bapak Ibu lihat, otomatis Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa banget ya Bapak Ibu ya. Jadi saya cuma satu kali klik di sini udah otomatis ngebaca. Nah, ini Bapak Ibu ingat ya, gambar yang saya masukkan tadi ini gambar PDF ya Bapak Ibu ya. Jadi gambar PDF itu biasa kalau Bapak Ibu ngitung manual, itu satu-satu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus gimana nih kalau ada belok-belok kayak gini, Bapak Ibu harus ngitung satu-satu areanya. Nah, Bapak Ibu lihat nih, otomatis. Di sini langsung dapat meter perseginya berapa, langsung dapat total panjangnya berapa. Gitu ya. Nah, saya contohin lagi satu ya Bapak Ibu ya, supaya lebih clear nih. Ini di sini ada ruangan mailroom. Bentuknya kotak seperti ini. Gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu manual harus dihitung dulu nih, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kalau ada belokan dihitung gitu ya. Di sini enggak Bapak Ibu tinggal klik satu kali, kita tinggal klik OK, kita tinggal beri nama, misalkan ini mailroom. Gitu ya. Kita mau menghitung untuk mailroom itu finishingnya. Kalau untuk tampilan Bapak Ibu bisa ganti ya di sini, itu fleksibel. Bapak Ibu tinggal klik OK, otomatis Bapak Ibu ya. Ini otomatis. Meter persegi, total meternya berapa. Nah, nanti pertanyaannya mungkin seperti ini. Ini saya sengaja contohkan satu di sini. Ini ada yang cowok seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang cowok seperti ini. Nah, gimana Pak kalau misalkan ada yang kurang seperti ini? Ini gampang banget Bapak Ibu. Misalkan ada yang kurang kayak gini, Bapak Ibu nggak perlu nambahin satu segini, ngitung segini nggak perlu. Bapak Ibu tinggal bikin aja, bikin line baru. Bapak Ibu tarik aja ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Udah. Nah, ini kan dua gini ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa merge. Nah, ketika ini udah di merge, dia otomatis dia menjadi satu ruangan yang udah utuh gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus yang seperti ini tadi kita sengajakan memang di sini kita bikin coak gitu ya. Ini Bapak Ibu tinggal tambahin aja garisnya, areanya kemudian tinggal di merge Bapak Ibu ya. Nah, ini yang untuk hitungan areanya. Nah, area finishing ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk apa? Macam-macam Bapak Ibu ya. Bisa dipakai untuk finishing lantai. Misalkan total kebutuhan meter persegi keramiknya. Berapa meter persegi Bapak Ibu bisa cek dari sini. Kemudian Bapak Ibu menghitung yang namanya ceiling atau suspended ceiling, areanya berapa. Bapak Ibu juga bisa langsung mendapatkan menggunakan area ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi saya ingatkan gambar ini tadi gambar dari PDF. Nah, setelah Bapak Ibu menghitung yang namanya meter persegi dari area ini, area peruangan, tentu saja di sini Bapak Ibu perlu menghitung yang namanya finishing dinding ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan ini finishingnya finishing lantai nih. Nah, sekarang kita menghitung yang namanya finishing dinding. Nah, finishing dinding juga sangat mudah Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita tinggal bikin finishing dinding baru. Misalkan di sini saya mau bikin apa? Cat dinding gitu ya. Ketinggian dindingnya berapa? Tadi ketinggian dinding kita bikin 3000. Kita bikin 3000. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau menghitung cat dindingnya cuman setinggi 2700, ya nggak masalah, Bapak Ibu tinggal masukin aja 2700. Gitu ya. Kita tambahkan cat dinding 2700, oke. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal satu kali klik seperti ini. Jadi saya mau bikin dia di seluruh memutari ruangan ini ya. Cat dindingnya kan memutari ruangan lobby satu ini. Kita tinggal klik lobby satunya, di sini otomatis tergenerate. Di sini Bapak Ibu bisa lihat secara 3D-nya seperti ini. Tapi di sini saya ingatkan ya Bapak Ibu ya, 3D ini hanyalah bonus Bapak Ibu. Jadi 3D ini hanyalah bonus untuk Bapak Ibu bisa lihat visual dengan lebih mudah. Tapi konsepnya itu sebetulnya dari 2D Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ini secara mengelilingi ini udah jadi finishing dindingnya. Dan Bapak Ibu di sini bisa lihat hasilnya. Gitu ya. Cat dindingnya ini Bapak Ibu bisa lihat nih di sini. Berapa dia area of vertical surface-nya. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Area of vertical surface kalau di struktural tadi dia digunakan untuk begisting, tapi kalau di arsitektural ini dia digunakan bisa untuk menghitung seperti ini. Jadi vertikalnya itu berapa? Untuk luasan catnya 124 meter persegi. Nah, kemudian nanti akan muncul pertanyaan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi kita kan sudah menghitung dinding, terus kita menghitung openingan. Nah, nanti pertanyaan, gimana Pak kalau ini kan ada openingan? Nah, di sini
kita tinggal menginput Bapak Ibu ya. Jadi di sini gampang banget. Bapak Ibu tinggal ambil nih dinding ini ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya ambil parsial dinding yang ini. Dinding yang panjangnya 7741 ini. Ini kalau kita lihat di hasil volume tadi, 7741 itu tadi volumenya saya coba cek. Nah ini ya, 7741 yang ini volumenya dia di sini adalah 20,899 meter persegi. Gitu ya. 20,899 meter persegi untuk kebutuhan cat. Nah, kan di sini ada openingan toh, Pak. Ada openingan GD5. Harusnya kalau ada openingan kan dikurangi toh, Pak. Betul. Nah, di sini misalkan kita lihat si parsial ini terpotong gitu ya. Di sini kita tinggal masukin Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu tinggal masukin untuk potongannya. Jadi ini terpotong GD5, Bapak Ibu tinggal masukin aja di sini Bapak Ibu bisa pilih. Dan di sini Bapak Ibu bisa pilih, kan di sini ada pilihannya GD01, GD05. Kalau Bapak Ibu punya finishing ada 20, Bapak Ibu tinggal pilih aja di sini. Ini udah ada 20 listnya. Nah, kalau saya pilih GD05 di sini, otomatis Bapak Ibu, ini sudah masuk ukurannya, panjang sama tinggi dari pintunya. Saya tinggal isi, ada berapa pintu GD05 di parsial dinding ini. Misalkan ada satu, saya tinggal isi satu di sini. Nah, setelah saya isi satu seperti ini, saya tinggal lihat hasil perhitungannya. Ini masih yang tadi ya Bapak Ibu ya. Tadi 20,899, sekarang berkurang menjadi 16,699. Nah, jadi otomatis di sini sudah terkurang dengan volume dari openingan pintu atau openingan jendela. Nah, kalau di laporan ini kan kita cuma lihat ini, oh oke, ini 16,699. Tapi saya nggak tahu apakah ini ada pintu atau jendela. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal kita munculin Bapak Ibu. Jadi di sini kita tinggal munculin di bagian kolom ini. Saya mau munculin apa? Misalkan saya mau munculin jumlah pintu dan label pintunya di sini. Oke. Jadi di sini nanti ketika saya buat laporan, saya bisa tahu Bapak Ibu ya. Di parsial ini, saya sudah menghitung pintu GD05 sejumlah satu buah pintu. Nah, ini untuk parsial-parsial yang lain, kita tinggal tambahkan di sini, di editornya ini. Dikurangi dengan menggunakan pintu tipe apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat memudahkan. Di sini bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan kalau kita mau menghitung satu ruangan ini saja. Satu ruangan ini, lobby ini, menggunakan PDF, manual. Itu Bapak Ibu harus menghitung satu-satu. Areanya berapa, terus panjangnya satu-satu berapa. Nah, kemudian juga setelah menghitung di PDF-nya, Bapak Ibu harus koneksiin ke Excel. Dan kadang sudah dikoneksiin ke Excel, kita lupa ya Bapak Ibu ya. Yang ikut cukup mabuk. Minggu depan saya ngecek lagi, kadang saya lupa. Ini kemarin yang mana ya? Gitu ya. Backupnya nggak ada nih. Kadang backupnya kita mau ngecek lagi, oh ternyata gambar yang kemarin udah hilang. Gitu ya, keselip gambarnya. Nah itu kan harus ngitung ulang, ngitung ulang. Kalau ini nggak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ini Bapak Ibu satu kali identifikasi tinggal membaca area seperti ini, semua volume Bapak Ibu bisa dapatkan dan ini terintegrasi. Nah, terintegrasi yang saya maksudkan tadi apa? Terintegrasi di sini adalah ini Bapak Ibu. Jadi selain Bapak Ibu melihat hasil perhitungannya, Bapak Ibu bisa ngecek ke 3D-nya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu posisinya itu ada di mana. Misalkan saya mau ngecek, kemarin saya ngitung lobby 64 meter persegi di mana ya? Nah, ini ketika saya klik lobby, di sini udah nge-refer lobby itu ada di sini, yang berwarna biru ini. Nah, ini untuk elemen arsitektural, Bapak Ibu ya. Ini untuk elemen arsitektural. Nah, sekarang saya masuk ke bagian berikutnya ya. Jadi tadi yang pertama elemen struktural udah, elemen arsitektural udah gitu ya. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan mungkin nanti saya akan bantu jawab pada saat ini ya Bapak Ibu ya, pada saat sesi Q&A ya. Ini sebagian saya lihat juga beberapa pertanyaan sudah dibantu oleh tim teknis kita melalui chat ya Bapak Ibu ya. Nah, gini Bapak Ibu, tadi kan saya udah bahas yang pertama adalah gambar struktural, gambar arsitektural. Nah, sekarang saya masuk ke landscaping ya. Kita masuk ke landscaping. Landscaping maksudnya gimana? Nah, ini masih di gambar yang sama, kita lihat di bagian ujung sini. Ini kita ada menghitung namanya kolam koi dan menghitung playground. Nah, bayangin nih Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu mendapatkan gambar PDF yang bentuknya bulat lingkaran seperti ini. Gimana coba ngitung meter perseginya? Pasti menggunakan perkiraan. Gitu ya. Dulu kalau saya menghitung kayak gini, kalau Bapak Ibu dapat CAD, mungkin Bapak Ibu bisa tarik satu-satu tuh areanya berapa.
Tapi kalau dapatnya PDF, ya udah kira-kira berapa meter persegi. Nah, dengan software ini Bapak Ibu bisa menghitung. Jadi kita tinggal pilih aja garisnya, gitu ya. Kita klik OK. Di sini saya masukin, misalkan ini apa? Kolam koi. Ini apa groupingnya? Kita ngitung landscaping. Oke, otomatis Bapak Ibu. Meter perseginya berapa langsung otomatis. Bayangkan ini menghemat waktu berapa lama Bapak Ibu ya. Kalau dibandingkan dengan hitungan manual Bapak Ibu. Saya kasih yang lebih ekstrim. Ini outdoor playground ya. Outdoor playground ini kita harus ngitung yang bentuknya seperti ini. Di sini kita tinggal klik gitu ya. Kita tinggal klik areanya gitu ya. Kita tinggal klik areanya. Kemudian di sini saya tinggal buat. Misalkan ini apa? Playground. Playground. Gitu ya. Apa kita masukkan ke grup apa landscaping gitu ya. Oke. Nah, ini udah dapat volumenya. Berapa meter persegi. Nah, kalau kita sudah mendapatkan hitungannya, jadi dari struktur, arsitektural, landscaping gitu ya. Ini nanti kita bisa lakukan yang namanya perhitungan. Jadi kita tinggal calculate, di sini kita nanti bisa dapat untuk report secara jelasnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini kita bisa munculkan untuk hasil perhitungan volumenya. Ya, jadi di sini kita bisa mau lihat apa nih? Misalkan kita mau lihat untuk groupingnya ya. Jadi kita di sini munculkan untuk groupingnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Di sini kita bisa cek satu-satu. Untuk arsitektural, ada dinding bata sekian meter persegi volumenya. Untuk finishing, lobby 64 meter persegi areanya. Kemudian landscaping, kolam koi ada 38 meter lari untuk kelilingnya dan 73,86 untuk meter persegi areanya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di sini posisinya ada di mana. Enak banget ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ngecek hasil hitungan rekan Bapak Ibu atau kita ngecek hasil hitungan kita di beberapa bulan lalu, kadang kan kita kalau manual kan lupa ya. Nah, di sini kita bisa tinggal cek aja posisinya dia ada di mana satu persatu. Semua hasil di dalam perhitungan ini Bapak Ibu bisa ekspor ke Excel juga. Jadi semua hasil perhitungan ini Bapak Ibu bisa pindahkan ke Microsoft Excel. Untuk dilanjutkan, nanti misalkan Bapak Ibu mau bikin analisa harga dan segala macam, itu bisa dilanjutkan di Excel. Jadi ini ada fitur export to Excel. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bagian berikutnya ya. Jadi tadi saya udah contohkan untuk elemen struktural, kemudian untuk elemen arsitektural gitu ya. Kemudian juga sudah contohkan untuk elemen landscaping gitu ya. Ini mungkin saya sambil baca untuk beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ini saya rasa kalau pertanyaan sudah dibantu terjawab semua ya Bapak Ibu ya oleh tim teknis kami ya melalui grup chat ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada gini Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan secara langsung boleh langsung open mic aja ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi aja Bapak Ibu. Jadi metode Bapak Ibu seperti apa, terus perhitungannya seperti apa, apakah sesuai dengan yang saya skenariokan tadi itu Bapak Ibu bisa diskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, di sini saya lanjutin sedikit struktur, arsitektural, landscaping udah. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir adalah bagian MEP, Bapak Ibu ya, bagian MEP. Di sini saya ambil salah satu contoh gambar. Ini gambar untuk menghitung elektrik, ya. Jadi gambar electrical. Nah, saya lihat, saya buka ya gambar electrical. Contohnya misalkan seperti ini. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mengikuti perkenalan ini ya Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu pasti sudah paham lah caranya gimana. Jadi kita lihat nih, ini misalkan ada titik lampu ya Bapak Ibu ya. Ini ada titik lampu MIP yang legendnya seperti ini. Gambar CAD atau gambar PDF, Bapak Ibu di sini menghitung secara manual ya, satu persatu jumlahnya berapa. Nah, di sini, di dalam software ini kita bisa otomatis Bapak Ibu. Kita tinggal pilih legendnya, di sini Bapak Ibu pilih titik lampu misalkan. Kemudian groupingnya apa? MEP. Nah, kita tinggal scan secara otomatis. Dia tinggal scan secara otomatis, dia langsung otomatis dia membaca ada 657 titik.
gitu ya. Kita tinggal baca 657 titik, kita tinggal buat. Di sini otomatis dia akan kebaca ada 657 titik lampu. Nah, berikutnya di sini kita baca untuk kabel, gitu ya, cabling. Nah, cabling di sini Bapak Ibu lihat ini ada garis kabelnya ya, yang warna merah seperti ini. Saya bisa munculkan untuk garis kabelnya ini saja, gitu ya. Jadi saya bisa munculkan untuk garis kabelnya ini. Kalau manual Bapak Ibu harus menghitung satu-satu ya Bapak Ibu ya. Ini konsepnya Bapak Ibu kalau dapat dari gambar seperti ini harus ditarik satu-satu tuh panjangnya berapa ditotalin melalui Excel. Di dalam software ini nggak perlu Bapak Ibu tinggal tambahkan aja menggunakan garis. Kita tinggal tarik seperti ini. Kita tinggal kasih nama. Misalkan ini apa? Misalkan kabel NYY misalkan atau NYM. Nah, di sini kita bikin associate group-nya dia ke dalam laporan MEP. Jadi sebetulnya associate group ini cuman ini ya Bapak Ibu ya, cuman nge-grouping supaya nanti di laporannya dia jadi satu. Nah, oke kita klik oke. Ini proses, kita klik oke gini ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat, ini otomatis Bapak Ibu. Kabelnya ini otomatis terhitung semua. Dan di sini sudah muncul untuk panjangnya per masing-masing meter lari. Jadi Bapak Ibu kalau butuh ngitung kabel, Bapak Ibu tinggal satu kali drag seperti ini, udah dapat semua. Panjangnya totalnya berapa. Dan di sini kalau kita lihat di hasil perhitungan volumenya, untuk MEP, ini Bapak Ibu lihat, ini ada kabel-kabelnya dan semuanya kita bisa lihat meter larinya berapa panjangnya. Gitu ya. Jadi panjangnya satu persatu dia berapa, di sini muncul. Gitu ya. Muncul berapa. Kalau kita lihat ke hasil perhitungan, kita hitung kembali. Gitu ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan untuk perhitungan secara detailnya. Jadi laporan secara detail. Jadi ini ya tadi kan kita belum ngitung MEP ya. Jadi MEP di sini kita bisa ngitung untuk pieces titik lampunya ada 624, untuk panjang total kabelnya 156 meter lari. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini yang tadi saya sempat sebut di awal ya. Jadi ini all in one ya. Jadi semuanya bisa dihitung melalui software ini. Bapak Ibu mau ngitung apa aja sebetulnya bisa melalui software ini. Gitu ya. Nah, ini untuk beberapa fitur terkait dengan perhitungan volume, Bapak Ibu ya. Jadi perhitungan volume ini secara konsepnya secara cepat, secara akurat dan secara mudah itu bisa langsung diperoleh dengan menggunakan software TechEasy ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian kedua ya, Bapak Ibu ya. Jadi bagian kedua ini maksudnya apa? Gini, software ini tidak hanya memiliki fitur terbatas untuk ngitung volume, tapi Bapak Ibu bisa manfaatkan software ini untuk beberapa pekerjaan di lapangan. Ya, beberapa pekerjaan di lapangan. Yang pertama, saya misalkan mendapatkan gambar seperti ini. Saya dapat gambar misalkan ini gambar finishing lantai ya Bapak Ibu ya. Ini gambar finishing lantai. Nah, finishing lantai ini biasanya kita dapatnya berupa heads. Berupa heads di dalam CAD-nya ya. Jadi di dalam CAD-nya itu berupa heads. Nah, di sini kita punya fitur, kalau Bapak Ibu, heads itu kan dia ke grup ya Bapak Ibu ya. Gambar CAD-nya itu kan ke grouping. Di sini kita bisa pecahin. Jadi di sini saya bisa pecahkan untuk gambar grouping ini menjadi gambarnya jadi terpecah satu persatu seperti ini. Nah, ini skenarionya apa Bapak Ibu yang saya mau jelaskan. Jadi skenarionya di sini misalkan kita mau menghitung titik atau pieces dari keramik yang mau kita pesan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Biasa kita ngitung manual ya Bapak Ibu ya, satu-satu. Jadi ditandain satu-satu jumlahnya keramiknya berapa pieces. Nah, di dalam software ini bisa digunakan Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa menghitung untuk pieces dari keramiknya. Misalkan saya mau ngitung pieces dari keramik yang bentuknya segitiga seperti ini. Saya kasih nama, misalkan keramik segitiga misalkan. Segitiga. Nah, groupingnya apa? Misalkan untuk pemesanan keramik. Saya bisa scan di satu gambar ini, dan nanti softwarenya itu nanti kita bisa cek, Bapak Ibu ya. Kita bisa cek total kebutuhan material kita itu ada berapa. Nah, ini saya bisa buat dia kemiripannya 100%, jadi yang persis segitiga gitu ya. Itu ada 1968 pieces. Kalau saya create di sini, ini otomatis kita bisa tahu bahwa kebutuhan keramik segitiga yang perlu kita pesan itu ada 1968 pieces. Bapak Ibu ya. Jadi selain untuk menghitung secara cepat, ini juga bisa ngitung buat pesen material di lapangan. Karena kadang Bapak Ibu udah menghitung gitu ya, udah menghitung nanti satu-satu gitu ya. Ternyata kurang misalkan. Nah, kalau kurang itu kan kita perlu cek nih mana yang kurang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan software ini karena dia terintegrasi dengan hasil perhitungan volume, ini kita bisa tahu satu persatu.
posisinya ada di mana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi posisinya ada di mana satu persatu kita bisa tahu. Jadi kita tahu yang menyebabkan kita salah hitung atau misalkan kurang di lapangan itu apa. Ini yang pertama. Jadi kita bisa gunakan ini untuk pemesanan material. Yang kedua, kita juga bisa gunakan software ini untuk bahasanya ini ya, untuk kita menghitung klaim-klaiman atau kita membuat backup volume. Nah, sebagai pengalaman saya ya Bapak Ibu ya, kalau kita misalkan Bapak Ibu di sini misalkan sebagai kontraktor, kita mau ngitung nih, kita mau ngitung progres lah, kita ngitung progres misalkan tadi kita kembali ke gambar arsitek ya, kita mau ngitung misalkan kita selesai untuk pasang keramik di lobby T1 ini. Nah, selain kita harus menghitung satu-satu, gitu ya, selain kita harus menghitung satu-satu, di gambar kita juga harus bikin stabilo. Kita harus stabilo ini, mana aja yang sudah dikerjakan untuk mendapatkan perhitungan sesuai dengan di hitungan Excel-nya. Nah, di dalam software ini, kita bisa munculkan Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saya mau klaim untuk pekerjaan finishing lantai di area ini ya, mailroom dan juga T1 lobby ini. Saya tinggal munculkan di sini mailroom dan lobby, oke, gitu ya. Terus saya munculkan ini. Nah, di sini saya bisa munculkan untuk legend-nya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya bisa bikin legend-nya. Jadi nanti kelihatan nih Bapak Ibu ya, lobby-nya ada 64,79 meter persegi adalah yang berwarna oranye ini, dan mailroom-nya ini 23,615 yang warnanya hijau ini. Ini kalau Bapak Ibu ekspor ke PDF, saya bisa bikin nanti PDF seperti ini Bapak Ibu. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa ekspor. Jadi dengan menggunakan fitur ini, selain kita mendapatkan hasil perhitungan, di sini Bapak Ibu juga tahu backup volumenya itu ada di mana. Ini satu kali kerja ya, kembali lagi saya bilang fiturnya di sini Bapak Ibu cukup satu kali kerja aja. Jadi ngitung ya udah ngitung di awal, bisa dipakai sampai nanti Bapak Ibu mau mendapatkan backup hitungan, mau bikin klaim-klaiman ke owner, mau nyari backup hitungan ke owner, itu bisa melalui software ini semua. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa dapatkan semua yang kedua. Dan yang terakhir di sini kita juga memiliki fitur Bapak Ibu ya. Ini ada fitur namanya revisi. Kalau fitur revisi ini kita sebatas untuk mengcompare ya. Jadi fitur revisi ini kita bisa mengcompare untuk hitungan gambar yang baru dengan gambar yang lama. Jadi misalkan kita punya gambar baru dengan gambar lama, biasa kan kita agak bingung tuh berubahnya sebelah mana, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di dalam software ini kita bisa membaca. Jadi before after-nya itu maksudnya perubahannya itu ada di sebelah mana semua. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini secara sekilas ya Bapak Ibu ya, ini secara sekilas untuk fitur-fitur yang ada di dalam software dari TechEasy ini. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya ini software yang sederhana Bapak Ibu ya. Ini software yang sederhana tapi sangat powerful Bapak Ibu ya. Jadi ini sederhana untuk membantu mempermudah dan mempercepat hitungan Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Nah, di sini mungkin saya buka sekitar 5 menit atau sampai 10 menit untuk tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa ada yang sharing-sharing juga Bapak Ibu, boleh sharing-sharing juga gitu ya. Kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusikan nih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Anies ya, apabila dalam gambar ada garis layer yang berbeda, padahal sebetulnya itu item pekerjaan yang sama. Nah, baik, jadi gini Pak Anies ya. Jadi ketika kita menghitung area, jadi area, ini dia otomatis softwarenya sudah otomatis dia menghitung dari satu boundary area ini, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu Pak Anies tadi menghitung yang namanya sifatnya meter lari, gitu ya. Kalau Pak Anies mau menghitung finishing dinding, itu saya sarankan Pak Anies nggak perlu menghitung ngelilingin gini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, tadi kan saya contohkan Bapak Ibu untuk menghitung panjang dinding, itu kan satu persatu ya, Pak ya. Jadi satu persatu kita tarik satu, 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 satu gitu ya. Jadi ini dapat panjangnya berapa. Nah, kalau Pak Anies menghitung menggunakan metode ini, memang dia yang dibaca adalah garis. Tapi softwarenya itu udah cukup pintar Pak Anies ya. Jadi nggak perlu disesuaikan layernya atau disesuaikan warna itu nggak perlu. Karena ini kalau Bapak lihat ya, ini gambar dari PDF Pak. Jadi dia membaca garis yang menerus, gitu ya. Yang dibaca oleh softwarenya adalah garis yang menerus.
Nah, kalau kita bicara finishing dinding, Bapak tidak perlu menggunakan fitur yang Bapak tarik atau baca garis satu persatu. Bapak cukup menggunakan fitur ini tadi, gitu ya, fitur yang ini ya, fitur yang area tadi. Nah, otomatis nanti finishing dindingnya itu membaca sekeliling dari areanya. Jadi kalau sudah seperti itu, kita nggak perlu worry, Pak. Kita nggak perlu khawatir apakah ini garisnya beda layer atau gimana, nggak perlu. Karena yang dibaca itu adalah keliling dari finishing lantai yang kita tentukan di awal. Kayak gitu, Pak Anies. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah dibantu jawab juga ya. Untuk ini ada pertanyaan dari Pak Farid ya. Izin bertanya, apakah ada persyaratan tipe atau jenis garis yang diseleksi? Kalau garis putus-putus bisa atau tidak? Bisa, Pak. Bisa. Jadi mau garis putus-putus, mau garis yang ini gitu ya, yang dibaca oleh software-nya adalah panjang dari garisnya. Jadi misalkan ini saya contohkan ya, misalkan kita mau bikin dinding bata nih di sini. Ini kita menggunakan garis yang putus-putus seperti ini. Nah, otomatis Pak, ini. Ini kan garis putus-putus ya Pak ya. Garis putus-putus ini saya contohkan di sini kita beri nama dia misalkan ini dinding bata. Oke. Dinding bata, oke. Nah, ini otomatis kehitung juga Pak. Jadi mau dia tipenya garis putus-putus, mau tipenya garis menerus sama. Yang penting dia garisnya yang dibaca menerus kayak gitu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu boleh kalau mau bertanya secara langsung boleh ya Bapak Ibu ya. Kita open for discussion Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan feedback terkait software ini atau mau sharing nih mungkin Bapak Ibu biasa ngitungnya seperti apa sih? Jadi apakah bisa menggunakan software ini atau tidak kayak gitu. Eh mungkin boleh Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nih, ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang belum terjawab di grup ini. Gini, Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Eko Yuni Winarto ya. Apakah software ini bisa membaca untuk perhitungan pembesian dan apakah volume kilogramnya dan panjang bisa keluar? Gini Pak, jadi software ini itu software yang lebih sederhana ya Pak ya. Jadi software ini software sederhana untuk menghitung kuantiti dua dimensi secara cepat Pak. Menghitung kuantiti dua dimensi secara cepat. Kalau Bapak mau menghitung volume besi, tadi saya sempat sebutkan di awal, memang kita tidak bisa menghitung secara detail ya. Jadi kita menginput ukurannya berapa, menggunakan diameter berapa, itu kita belum bisa menggunakan software ini. Gitu ya. Itu kita ada software lain, Pak, itu produk dari Glodon juga, itu namanya software Cubicos TRB. Gitu ya. Nanti mungkin Bapak kalau ada kesempatan boleh kita bisa sharing juga terkait software tadi. Nah, cuman kalau dari software ini, ya Pak ya, ini Bapak tadi bisa menambahkan untuk rumus. Tapi rumus ini hanya sebatas kita sifatnya rasio, Pak. Jadi tadi kalau saya sempat tunjukkan tadi kita bisa ngitung pembesian di sini. Pembesiannya itu kita masih bersifat rasio. Jadi menghitung dari volume betonnya ya. Jadi ini volume betonnya nanti besinya berapa kilogram. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak sudah memiliki detail gambar ini ya Pak ya, gambar potongan lah, kita bicaranya gambar potongan detail gitu ya, dari potongan tulangan, itu kita bisa menghitung panjangnya secara cepat Pak. Jadi misalkan Bapak sudah punya potongan tulangan nih, potongan tulangan yang memanjang gitu ya Pak ya, itu misalkan file cap lah, potongan tulangan panjang file cap itu jumlahnya berapa? Misalkan di sini misalkan kita saya gambarkan menggunakan ini ya Pak ya, pen ya Pak ya, biar Bapak jelas. Di sini misalkan kita memiliki eh, kotak seperti ini, kotak seperti ini. Terus di gambar detail itu Bapak sudah ada potongan bentuk dari tulangannya. Misalkan ini tulangan atasnya berapa? Nah, tulangan atasnya berapa? Nah, ini kalau Bapak masukin gambar ini, kita bisa menghitung panjangnya, Pak. Jadi kita bisa ngitung panjangnya satu ini, kemudian nanti Bapak kan sudah dapat nih total panjangnya berapa. Nah, nanti Bapak tinggal bikin rumus. Karena tadi saya sempat sebut bahwa quantity list ini fleksibel, Pak. Bapak kalau dapat panjang dari besinya,
nanti Bapak tinggal isi. Itu apa? Besi pile cap misalkan. Besi pile cap, nanti Bapak tinggal bikin rumus kebutuhannya berapa. Kan besinya kan dapat tuh panjangnya dalam meter lari berapa, Bapak tinggal kalikan. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan kolom baru. Jadi di sini kita bisa tambahkan kolom baru, kita beri nama misalkan apa? Panjang besi dikalikan dengan berat misalkan. Berat per meter lari. Gitu ya. Panjang besi dikalikan misalkan ini panjang berat besi gitu ya, panjang berat besi. Nah, ini Bapak nanti bisa bikin rumus di sini. Jadi menggunakan rumus panjang dikalikan dengan berat tipe diameternya. Jadi kalau diameter 13, beratnya berapa? 1,068 ya. 1,3 ya, 1,31 ya. Tinggal dimasukin aja. Berat 16-nya berapa? Tinggal dimasukkan di panjang berat besi. Per meter larinya ya, per meter. Kayak gitu, Pak. Nanti mungkin kalau Bapak ada eh, kesempatan lagi Pak untuk melihat untuk di yang software yang lebih advance dari ini ya, itu kita ada namanya softwarenya Kubicosta RB. Itu nanti Bapak bisa lihat langsung detailnya Pak. Detail potongan tulangannya seperti apa sampai ke waste materialnya juga. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak. Oh, ini udah dijawab ya untuk Pak Satria ya. Nah ini Pak Satria ada pertanyaan tadi sempat di ini ya, ini saya sebutkan ya, ini pertanyaannya bagus nih Pak. Untuk gambar PDF deteksi dimensi apakah perlu menggunakan dimline style khusus? Nah ini udah dijawab tadi ya. Jadi tidak perlu menggunakan dimline karena kita punya fitur AI untuk mendeteksi otomatis secara dimensinya. Nah untuk rumus perhitungan apakah bisa diekspor ke Excel gitu ya? Oke, jadi kalau hasil Excel-nya Pak itu berupa value Pak. Jadi berupa value. Tapi sebetulnya Pak, di dalam software ini, harapannya itu Bapak sudah tidak perlu bikin rumus lagi Pak. Jadi software ini itu karena kita sudah mengintegrasikan volumenya itu udah semua udah dikurangi juga di reportnya juga udah jelas ke connect ke dalam model gambarnya. Jadi memang di dalam hasil perhitungannya harapan kita Bapak udah full menggunakan ini. Jadi udah tidak pakai Excel lagi. Excel itu hanya sebatas untuk menginput harga Pak. Kayak gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi ya untuk otomatis dari program seperti area dan volume apakah juga bisa terlihat atau hasilnya dalam bentuk value ya. Oke. Jadi gini Pak, untuk hasil perhitungan Pak, itu sebetulnya di sini kita bisa buat ya Pak ya. Jadi ini saya contohkan Pak. Ini tergantung dari metode hitung Bapak Ibu ya. Maka di sini Bapak Ibu kalau ada sharing kita terbuka banget Bapak Ibu. Ini berbeda per masing-masing kadang per masing-masing orang di perusahaan yang sama juga metode hitungnya itu beda-beda. Nah, saya contoh ini misalkan Pak ya. Kita bicara masalah rumus Pak ya. Masalah rumus. Ini misalkan tadi kita menghitung finishing dinding nih. Finishing dinding yang tadi ada pengurangan terhadap pintu. Nah, di sini kan kita lihat nih Pak, ada rumus perhitungannya ya. Sorry, bukan rumus perhitungan. Di sini kan ada hasil volume akhirnya 16,699. Mungkin di sini Bapak bingung nih, 16,699 itu kan udah total ya Pak ya. Tapi rumusnya itu berapa? Pengurangannya itu berapa? Kayak gitu ya. Nah, ini Pak Bapak bisa ubah nih. Jadi Bapak bisa buat rumus baru. Tapi rumus barunya nggak perlu di dalam Excel, Pak. Langsung aja di softwarenya ini, supaya terintegrasi. Jadi misalkan saya mau tambahin kolom baru. Saya mau tambahin kolom baru. Kalau area vertical surface ini kan area bersih ya, Pak ya. Kan area yang sudah dikurangi. Ini misalkan di sini saya mau bikin area gross, area kotor. Nah, area kotor rumusnya apa? Nah, tentu saja area kotor rumusnya adalah panjang. Oke, ini coba ini saya ubah dulu ya. Nah, ini misalkan kita buat di sini eh oke, saya ganti deh. Ini saya hide dulu untuk area gross ya. Ini maksud saya area sebelum pengurangan ya. Maksudnya area-area sebelum pengurangan supaya lebih jelas ya. Ini saya tambahin baru. Ini area area sebelum pengurangan. Nah, ini kita bisa bikin rumus Pak di sini Pak. Jadi misalkan di sini saya mau bikin rumus
apa nih? Rumusnya apa? Kan berarti kan panjang, length, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan ketinggiannya, height-nya kan Pak. Gitu ya. Di sini section height. Nah, otomatis nih Pak, kita bisa dapat. Nah, cuman di sini kan dia kan dalam mili ya. Dalam mili yang lainnya dalam meter. Berarti ini kita perlu bagi 1000. Kita perlu bagi 1000. Nah, ini hasilnya. Ini adalah volume sebelum pengurangan. Kalau ini adalah volume setelah pengurangan. Jadi ini kita bisa highlight ya yang ini yang garis ke-17 ini. Sebelum pengurangan 20,9, setelah pengurangan 16,699. Nah, kadang juga di sini kan kita sudah muncul ini door labelnya ada berapa? Berarti kan di area ini kan ada satu pintu GD05. Kalau Bapak mau munculkan untuk ukuran dari pintunya, itu juga bisa Pak di sini. Bapak tinggal munculin untuk door width sama door height-nya. Nah, jadi nanti kelihatan semua di sini. Door width-nya berapa, door height-nya berapa. Gitu ya Pak ya. Jadi memang harapan kita sih Pak, kalau Bapak udah menggunakan, Bapak Ibu kalau menggunakan software ini, sudah tidak bikin rumus lagi Pak. Gitu kan. Ngapain Pak? Kan udah jadi semua di dalam software ini, volumenya. Gitu ya. Jadi kalau mau ngecek hasil hitungan ya tinggal buka software ini aja. Tinggal buka, tinggal kita lihat cari volumenya, kita tinggal refer ke gambarnya. Kayak gitu Pak. Nah, oke, ini ada pertanyaan lagi untuk AI-nya harus online atau offline. Kita untuk software ini tuh kita ada dua macam ya Pak ya, bisa online, bisa offline juga. Jadi itu nanti optional Bapak mau menggunakannya menggunakan online atau offline. Kayak gitu Pak. Oke, kalau Oke, kalau sampai di sini mungkin belum ada pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya sedikit rekap kembali ya, Bapak Ibu ya. Jadi fitur dari software ini itu sebetulnya kenapa kok kita luncurkan software baru ini ya? Ini karena kita melihat bahwa kesulitan dari estimator atau QS di Indonesia ketika kita menghitung volume gitu ya, itu terkadang kita butuh waktu yang cukup lama. Jadi narikin garis satu-satu, terus kita bikin area juga harus satu-satu. Nah, maka di sini kita mendevelop sebuah software baru ini, di mana kita bisa melakukannya itu secara otomatis semua. Yang kedua juga kita mengetahui, termasuk dari pengalaman saya juga sebagai estimator atau QS di lapangan, ketika kita menghitung itu kadang kita bingung dengan backup volume kita. Nah, dengan software ini juga ini mendapatkan solusi, Bapak Ibu. Kita mendapatkan solusi dengan software ini, kita bisa mendapatkan konektivitas antara hitungan kita dengan gambar. Entah itu gambarnya CAD atau itu gambarnya DWG. Kayak gitu. Nah, sekarang saya kembali sedikit ke PowerPoint saya ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kenapa sih kok kita perlu ya, kita sebagai QS atau estimator di Indonesia terutamanya, kenapa kok kita perlu menggunakan tag isi ini? Ini ada 6 poin yang akan saya highlight ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah compatibility software tag isi dengan berbagai macam gambar. Jadi gambar PDF atau gambar DWG itu kita bisa menghitung menggunakan tag isi ini. Poin yang pertama itu. Poin yang kedua, tag isi ini hitungannya akurat, Bapak Ibu ya. Akurat dan juga cepat. Akurasi and efisiensi, maksudnya akurat dan cepat. Bapak Ibu tadi lihat, jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita menghitung manual. Bisa 3 kali, 4 kali lebih cepat dibandingkan kita menghitung manual. Poin yang ketiga, tag isi ini user friendly, Bapak Ibu ya. User friendly itu maksudnya bagaimana? User friendly itu maksudnya Bapak Ibu lihat sekilas aja, Bapak Ibu mungkin sudah merasa bahwa software ini tuh mudah untuk digunakan. Karena tools-nya ya hanya itu saja. Hanya 3-4 tools saja yang berulang, gitu ya. Yang keempat, flexibility. Flexibility ini maksudnya apa? Bapak Ibu tadi bisa lihat kita bisa membuat rumus sendiri, kita bisa menambahkan perhitungan di dalam hasil softwarenya. Jadi di quantity list softwarenya tadi, di dalam softwarenya kita bisa menambahkan hasil perhitungan. Jadi fleksibel.
Yang kelima, kita sudah terintegrasi dengan AI ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tadi lihat kita menghitung area otomatis, software ini bisa menskalakan otomatis, menghitung panjang juga otomatis gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan gitu ya. Dan perkembangan zaman sekarang juga udah mengarah semuanya ke AI ini gitu ya. Jadi kita harus mengikuti Bapak Ibu ya. Nah, yang keenam ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi yang paling penting di sini adalah harganya sangat affordable Bapak Ibu ya. Jadi harganya sangat murah Bapak Ibu ya dibandingkan dengan Bapak Ibu melihat software-software lain di luaran sana ini jauh lebih murah Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi ini kebetulan Bapak Ibu ya, karena hari ini kita baru melaunching untuk produk Tech Easy ini. Jadi ini Bapak Ibu sangat beruntung banget karena ini Bapak Ibu merupakan orang-orang pertama nih di sini. Ada 40 sampai 50-an orang ini, 40 sampai 50 orang pertama yang melihat pertama kali untuk software Tech Easy ini secara umum, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita punya spesial promosi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk 2 hari gitu ya. Jadi untuk hari ini dan juga untuk besok ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau harga normal, tech isi ini nanti akan dibanderol di kisaran harga 7,5 juta per tahun, Bapak Ibu ya. Nah, untuk harga promo ini kita untuk 2 hari ini dan khusus untuk 50 pembelian pertama, itu kita hanya 5 juta aja, Bapak Ibu ya, per tahun. Ini cuma 5 juta per tahun per lisensi, gitu ya. Ini murah banget, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu compare ya, ini 5 juta per tahun ini ya mungkin setara Bapak Ibu berlangganan Netflix buat dua orang gitu ya Bapak Ibu ya, selama setahun udah mirip harganya. Tapi kalau Netflix tidak membantu pekerjaan Bapak Ibu, kalau ini sejauh membantu pekerjaan Bapak Ibu nih di ini ya baik di lapangan maupun di kantor gitu ya. Jadi ini promonya terbatas banget Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu boleh foto dulu untuk slide yang ini dan di bagian sebelah kanan ini juga ada ini Bapak Ibu ya, ada barcode ya. Ada barcode dan ada link. Ini mungkin nanti dari tim kita bisa bantu untuk share linknya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau langsung klik dari kolom chat juga bisa. Atau kalau Bapak Ibu yang ada HP, pilih scan barcode. Ini kalau scan barcode nanti langsung terhubung untuk klaim promosi ini ya. Jadi untuk klaim harga promo ini. Nah, di bagian bawah ini ada kontak saya, Bapak Ibu ya. Jadi ini ada kontak nomor saya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan secara teknis atau secara non teknis juga nggak masalah gitu ya. Kita tanya terkait software Tech Easy ini, boleh melalui saya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini langsung WA saya gitu ya dengan Stefan gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh melalui nomor ini langsung ke WA aja. Jadi nanti boleh ditanyakan ke saya terkait untuk software Tech Easy ini, gitu ya. Nah ini mungkin sambil menunggu nih Bapak Ibu, mungkin apakah di sini ada yang mau sharing nih Bapak Ibu ya, atau mau memberikan feedback nih terkait dari setelah melihat ya Bapak Ibu ya, setelah melihat software Tech Easy ini, mungkin barangkali Bapak Ibu boleh sharing nih Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Jangan malu-malu ya. Boleh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan terkait software ini, boleh langsung ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya beri kesempatan dulu ya. Mungkin untuk Bapak Ibu boleh ngefoto untuk ini, gitu ya. Boleh ngefoto untuk slide ini, atau boleh langsung mengklik linknya ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau sharing, mungkin ada yang mau bertanya lagi nggak nih Bapak Ibu? Oke, ini ada pertanyaan ya dari Pak Andre ya. TechEasy mendukung kolaborasi atau multi-user dalam satu file secara real-time. Gini Pak, jadi karena ini kan perhitungan volume itu kan kita sensitif ya Pak ya. Maksudnya sensitif itu kan kadang kita ngitung teman kita takutnya kalau ngedit-ngedit kan berubah. Jadi kita memang untuk saat ini kita tidak mengakomodasi untuk real-time Pak, Pak Andre. Jadi sistemnya Bapak ngitung, kalau sudah selesai ngitung ya nanti tinggal di-share aja ke rekannya. Ya gitu.
Jadi tinggal di share sharing aja gitu ya, tinggal di share antara user gitu ya, antar user tinggal di share filenya aja kayak kita biasa kita sharing PDF atau kita sharing Excel gitu ya melalui WA, sama aja Pak, mirip caranya seperti itu. Nah baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ya, saya sambil cek lagi ya ada pertanyaan lagi. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi di sini, mungkin kita udah di akhir sesi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, ini ada satu link lagi gitu ya. Ini ada satu link lagi sama ada satu barcode lagi. Di sini Bapak Ibu bisa scan untuk barcode-nya di sini dan bisa klik untuk link yang di bagian bawah ya. Jadi ini feedback Bapak Ibu ya. Jadi kita sangat mengharapkan juga feedback dari Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 40 lebih orang yang mengikuti untuk event pada pagi hari ini, siang hari ini. Dan nanti Bapak Ibu bisa klaim untuk sertifikat kehadiran ya. Sertifikat kehadiran terkait perkenalan dari tag isi ini. Gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa foto atau bisa klik juga untuk link dari feedbacknya. Gitu ya. Jadi kita berharap juga Bapak Ibu bisa memberikan feedback terkait dari software tag isi ini yang kita perkenalkan, kita launching pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya beri kesempatan ya, mungkin 1-2 menit untuk Bapak Ibu mengisi feedback ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin gini, kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, nanti kalau masih ada pertanyaan boleh melalui WA ke saya ya, Bapak Ibu ya. Tadi WA-nya udah di-share juga di kolom chat. Jadi bisa sharing ke saya, misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan terkait metode selama ini, kalau menggunakan teknisi seperti apa, boleh nanti langsung WA ke saya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, mungkin untuk acara pada pagi menuju siang hari ini mungkin sampai di sini, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mewakili dari PT Glodon Technical Indonesia, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak nih Bapak Ibu di sini udah meluangkan waktu selama 1 jam lebih untuk mengikuti acara perkenalan dari software baru kami yang bernama TechEasy. Nah, nanti kalau ada berikutnya nanti kembali kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui kontak ke saya langsung ya Bapak Ibu ya setelah acara Zoom ini gitu ya. Sama satu lagi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang beragama Muslim mungkin selamat menunaikan ibadah puasa ya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau begitu saya izin akhiri ya Bapak Ibu ya untuk meeting pada untuk perkenalan acara pada siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya enggak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Satria, Pak Rahmat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Terima kasih Pak Umar, Pak Fairuz. Selamat siang Pak.
Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Septian.